Selesai. Yang kedua yaitu acara sambutan yang akan dipaparkan oleh dosen pembimbing lapangan Kelurahan KKN Kelurahan Solok Pandan tahun 2021. Untuk itu saya persilahkan Ibu Aprilia Adawiyah. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Terdengar tidak suaranya? Suara saya sudah ada, Bu? Sudah, Bu. Terdengar. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa diberi kesempatan untuk bertatap layar ya melalui Zoom dalam kegiatan KKN Universitas Surya Kencana Kelurahan Solok Pandan dengan tema bertahan, bertumbuh dan berkembang di masa pandemi. Tak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya di alam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih pada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan sekaligus memberikan materi ya untuk mengisi materi pada acara ini. Yang terhormat Kepala Desa Solok Pandan atau yang mewakili, yang terhormat para narasumber dan pembicara utama yang telah hadir di kesempatan kali ini. Yang saya hormati para peserta seminar dari berbagai kalangan ya, dari pelajar, dari mahasiswa mungkinnya, dan dari masyarakat, dan mahasiswa KKN yang saya banggakan. Acara seminar ini merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Desa Solok Pandan yang yang selama 1 bulan ini melaksanakan KKN. Nah, program ini tentu saja berharap atau bertujuan agar bisa memberdayakan masyarakat, khususnya di daerah Solok Pandan ya, umumnya masyarakat secara luas gitu ya, masyarakat Cianjur ataupun masyarakat Indonesia secara luasnya. Nah, bagaimana kegiatan ini dilaksanakan? Tentu saja kegiatan ini diharapkan dapat efektif gitu ya dilaksanakannya, karena memang sekarang situasinya sedang pandemi, maka tidak bisa atau dibatasi tidak adanya tatap muka begitu ya, sehingga dilaksanakan secara daring. Ya, plus minus sih sebenarnya untuk pelaksanaan secara daring ini. Ya mungkin kita tidak berkerumun ya pelaksanaannya, kemudian juga masyarakat mungkin ada beberapa yang bisa masuk dan bisa sambil begitu ya, sambil mendengarkan, mungkin sambil juga bekerja begitu. Tetapi ya minusnya mungkin tidak semua masyarakat belum semua masyarakat yang melek atau bisa atau mau untuk mengikuti secara daring kegiatan seminar seperti ini. Ya, itu plus minus sih. Dan semoga di antara minusnya itu mudah-mudahan bisa kita tutupi, bisa kita maksimalkan gitu ya, bisa kita maksimalkan dengan kehadiran beberapa peserta yang ada saat ini di Zoom ini ya. Kalau melihat dari tema, tentu saja kita ini sedang mencoba untuk bangkit dari keterpurukan selama masa pandemi ini. Dibilang terpuruk karena kan selama 1 tahun lebih saya ombang-ambingan dan sebagainya lah. Ibaratnya kita ini masih ragu untuk berkegiatan secara maksimal sebenarnya begitu ya. Malah mungkin terlihat seperti perekonomian mulai lesu atau pendidikan yang mulai seperti ya pelajar mulai
terlihat merasa bosan atau sebagainya. Nah, ini mungkin perlu kita berdayakan, perlu kita siasati supaya kita tidak jatuh terpuruk terlalu lama. Gitu. Bagaimana kita menyiasatinya? Maka mahasiswa KKN di sini berinisiatif untuk memberikan pelatihan mungkin ya, atau mungkin kita sebutkan ya penyuluhan bagaimana sih caranya memberdayakan diri. Tadi itu apa temanya itu? Sebentar saya lupa lagi. Bertahan, bertumbuh dan berkembang di masa pandemi ya. Ya begitu. Jadi bertahan, bertumbuh dan berkembang di masa pandemi. Ya kalau bertumbuh dan berkembang, kalau saya sih sudah ya dengan kenaikan berat badan karena diam terus di rumah ya. Ya itu intermezzo saja ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan potensi diri di masa pandemi ini? Tentu saja semuanya perlu untuk dilatih ya. Juga perlu ada kesadaran pada diri sendiri, karena memang kalau misalnya disadarkan oleh orang lain tapi tidak sadar pada diri sendiri ya agak sulit juga gitu ya untuk bangkit dari keterpurukan tersebut atau bangkit dari masa apa ya istilahnya itu kaum rebahan gitu ya, ibaratnya begitu ya. Nah, menjadi kaum rebahan tidak apa-apa sebenarnya, asal sambil rebahan tetap berkarya misalnya ya, bisa saja seperti itu ya. Baiklah, mungkin sambutan saya tidak akan terlalu banyak karena nanti akan disambung atau menyambung ke materi ya gitu. Itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu atau semoga materi-materi yang diberikan atau yang disampaikan saat ini oleh para narasumber bisa bermanfaat bagi semuanya, terutama bagi masyarakat Desa Solok Pandan ataupun umumnya pada masyarakat umum. Saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu April selaku DPL KKN Desa Solok Pandan telah memberikan sambutannya untuk acara webinar ini. Baik, kita masuk ke acara inti ya, sedikit agak maksudnya agak santai, gak begitu formal. Mohon mikrofonnya dinonaktifkan dulu yang peserta. Nonaktif dan kameranya kalau yang bisa di open mangga silahkan. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan baik ya, insya Allah. Perkenalkan, nama saya Dian Fitri Suryanti, selaku peserta KKN Kelurahan Solok Pandan tahun ajaran 2021 yang akan memandu sesi webinar kali ini dengan tema bertahan, tumbuh, dan berkembang dalam masa pandemi. Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar, sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadikan tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Nah, generasi muda yang harus bertahan dalam pendidikan akan tetap bertumbuh dengan semestinya dan berkembang dalam keadaan yang berbeda. Untuk itu, sesi pertama webinar kali ini akan membahas mengenai aplikasi catatan digital dalam menghasilkan karya tulis di masa pandemi. Nah, pada kesempatan kali ini akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir di sini, yaitu Ibu Aprilia Adawiyah, SPD, MPD. Langsung saja kita sambut dan beri tepuk
tangan yang meriah untuk Ibu Aprilia Adawiyah, SPD, MPD. Baik, terima kasih. Omong-omong, nama saya Aprila. Ya. Memang suka jadikan saya co-host, saya bisa share screen. Boleh, boleh. Oh, ini mau dibacakan dulu. Ya, dibacakan saya atau bagaimana? Data ininya. Oh, baik. Oh, baik, silakan. Baik. Sebentar. Aplikasi catatan digital dalam menghasilkan karya tulis di masa pandemi. Narasumber kita bernama Ibu Aprila Adawiyah, SPD, MPD. Leres, Ibu? Ya, tempat tanggal lahir Cianjur 26 April 1988. Statusnya sudah menikah. Telepon dan nomor WA tercantum di ini ya, di screen ya. Terus Ibu sebagai dosen tetap program studi pendidikan bahasa Indonesia, sastra Indonesia FIP Unsur 2014 sampai sekarang, anggota reviewer jurnal 2021, dosen wali mahasiswa dan dosen pendamping beberapa kegiatan mahasiswa sejak tahun 2015 hingga sekarang. Nah. Baik, pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua, dan nanti di sesi pertama pemateri akan memaparkan materinya selama kurang lebih 20 menit. Kemudian sesi tanya jawab dilaksanakan setelah pemaparan dari 3 narasumber. Untuk saat itu saya persilahkan kepada Ibu Aprila Adawiyah, SPD, MPD untuk memaparkan materinya, yaitu aplikasi catatan digital dalam menghasilkan karya tulis di masa pandemi. Ya, baik. Saya izin dulu berbagi layar ya, sebentar. Terima kasih ya kepada Ibu Dian Fitri, ya, Dian Fitri yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan ya materi mengenai aplikasi catatan digital dalam menghasilkan karya tulis. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari dilihat dari isinya aplikasi catatan digital, ya saya bukan berarti ahli terhadap teknologi ya, tapi ini tentu saja kalau aplikasi catatan digital ini merupakan aplikasi yang ya catatan digital itu kan mudah untuk digunakan oleh semua orang ya. Nah, baik, sebentar ya, saya izin berbagi layarnya dari handphonenya karena ada kendala di laptop. Sebentar ya. Sudah muncul? Sudah. Tapi bentuknya tidak landscape ya? Mungkin terlihat jelas tidak kalau tidak landscape begitu? Terlihat jelas, Bu. Jelas ya? Saya mau coba pastikan. Tidak ya? Sudah lah ya? Sudah terlihat jelas ini ya? Baiklah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aplikasi catatan digital. Aplikasi catatan digital dalam menghasilkan karya tulis. Nah, jadi saya mungkin berkaryanya sesuai dengan bidang saya, gitu ya, bahasa dan sastra Indonesia. Nah, di bidang saya, meskipun misalnya bukan di bidang bahasa dan sastra Indonesia, namanya menulis, itu bisa dihasilkan oleh siapapun, ya.
dengan kuncinya adalah mau belajar, mau berkarya, ya, mau menulis gitu. Nah, jadi intinya ya pokoknya menulis lah gitu ya, pokoknya menulis, berkarya di masa pandemi. Tulis apa saja dulu. Nanti kalau misalnya kebingungan akan menuju apa tulisannya, jenisnya itu bisa dilakukan setelah tulisannya ada gitu ya. Nah, bagaimana sih kita mengaplikasikan atau memanfaatkan aplikasi catatan digital? Nah, kebetulan di sini saya sering menggunakan 3 aplikasi ini ya. Ada kalau sticky note sebenarnya baru ya, baru saya unduh. Kemudian ada aplikasi Color Note ya. Color Note itu yang ini sebelah sini. Yang kuning ya, Color Note itu. Dan ada yang Somnote. Nah, Somnote itu aplikasi dari negeri ginseng ya, aplikasi dari Korea gitu. Nah, ini sebenarnya saya sering gunakan, yang paling saya sering gunakan adalah Note. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari ketiga aplikasi ini. Ini hanya contoh referensi untuk aplikasi catatan digital yang dapat digunakan dalam menghasilkan karya tulis. Apakah di sini para peserta senang menulis? Tidak menjawab. Baiklah. Atau mungkin senang membaca? Ya, membaca, menulis, berbicara, kemudian juga menyimak. Itu adalah 4 keterampilan berbahasa yang satu kesatuan, saling berkaitan gitu ya. Ketika Anda menyimak, tentu saja nanti Anda akan dapat memiliki keterampilan selanjutnya, yaitu setelah menyimak Anda bisa berbicara. Setelah berbicara Anda bisa membaca, dan terakhir adalah menulis. Menulis ini memang kegiatan yang sangat kompleks ya dibanding dengan yang lainnya, dengan keterampilan yang lainnya. Mungkin kalau menyimak hanya butuh konsentrasi untuk Anda menyimak setiap pembicaraan, menyimak setiap bacaan, gitu ya. Sementara kalau berbicara ya itu menyusun kata-kata secara lisan, gitu. Kemudian juga biasanya gitu pada umumnya kalau keterampilan berbicara ini jarang mementingkan kaidah ya. Terkadang lupa mementingkan kaidah seperti itu. Sementara untuk menulis, kegiatan menulis ini tentu saja setiap tulisan yang Anda kemukakan, setiap tulisan yang Anda tuliskan gitu ya, tuangkan ke dalam catatan ataupun ke dalam apapun lah itu ya, untuk dibaca oleh orang lain, tentu saja tulisan tersebut harus dipahami oleh pembaca tanpa tatap muka. Itu saja sih yang menjadikan keterampilan menulis ini kompleks ya. Jadi perlu kalimatnya lengkap, kemudian juga tanda bacanya jelas. Sementara kalau komunikasi lisan seperti ini bisa bertatap muka ataupun melalui telepon, itu kan bisa langsung bisa langsung kalau ada kesalahan bisa langsung diperbaiki begitu kan, beda halnya dengan yang tulisan, tentu saja tidak bisa langsung diperbaiki karena tidak langsung bertemu atau tidak langsung berbincang dengan lawan atau kawan bicara, kawan tutur. Aplikasi catatan digital ini untuk apa sih? Ya, kalau misalnya dalam hal menulis, kendala apa saja sih yang sering kita alami? Coba saya ingin tahu dulu deh. Menulis secara umum ya. Mungkin ada yang mau berbicara? Dalam hal menulis, kira-kira apa sih kendala yang sering muncul? Kenapa Dian? Boleh mikrofonnya diaktifkan dulu Ibu pembawa acara? Dalam inspirasi, Bu. Inspirasi. Nah, itu ya, sering kali kita mencari inspirasi. Nah, inspirasi itu tidak datang sendiri ya. Jadi jangan ditunggu, tapi harus dicari oleh kita. Gitu. Jadi jangan sampai kenapa belum menulis? Oh, tidak ada ide, belum datang ide. Ide itu jangan ditunggu datang, tapi dicari. Maka dari itu, ketika misalnya kadang-kadang ya, kalau saya kadang-kadang sedang menyapu misalnya, atau sedang berjalan,
tiba-tiba muncul saja ide, atau misalnya melihat kejadian di sekitar, tiba-tiba muncul ide. Biasanya kan kalau muncul ide tidak mungkin hanya diingat, karena nanti misal nih istilah cek Sunda nama kita jong weh hilap gitu kan. Ketika kita misalnya pada kegiatan lain saja, lupa tadi idenya apa ya, belum sempat dituliskan. Nah, itu kendalanya. Dan tidak mungkin kita selalu membawa kertas dan pensil, gitu kan, atau pulpen. Atau misalnya tidak mungkin kita selalu membawa laptop ketika berjalan, ketika misalnya sedang melamun, atau sedang, bahkan mungkin ide itu akan muncul ketika kita sedang dalam keadaan misalnya bermain dengan teman-teman, gitu kan ya, atau misalnya bahkan misalnya sedang tidur, ketika tidur lalu tiba-tiba terbangun dalam mimpi, oh ada ide, bisa saja seperti yang selalu dekat dengan kita, yang selalu kita lihat bangun tidur, mau tidur. Benda apa kira-kira? Handphone. Nah, oleh karena itu kita sudah mencatatkan ide-ide yang muncul tadi ya, berseliweran ya Aldi ya tadi, berseliweran tiba-tiba gitu, muncul tiba-tiba itu melalui aplikasi catatan digital yang bisa diunduh di ponsel masing-masing gitu. Jadi ketika misalnya apa saja yang Anda ingat saat itu, silahkan Anda tuliskan pada aplikasi catatan digital ini. Saya tidak akan melakukan pelatihan untuk menggunakan aplikasi digital, catatan digital ini, karena ini mudah sekali ya. Jadi Anda tinggal unduh saja, mau yang sesuai dengan referensi saya, kalau Note, Sticky Note, ataupun Somnote ya. Kalau Somnote bisa melampirkan foto, dan kalau tidak salah dengan video dan sebagainya lah ya, bisa dilampirkan kalau di Somnote. Sementara yang note yang lainnya hanya berbentuk ini saja, berbentuk apa, catatan saja seperti itu ya. Nah, kita lihat sebuah catatan, sebuah kutipan ini ya. Bisa dibaca tidak itu? Terbaca tidak ya? Stemit mengemukakan bahwa ikatlah hewan ternak dengan tali agar tidak lepas, dan ikatlah ilmu dengan pena atau menulis agar tidak hilang. Jadi ilmu itu harus dituliskan agar tidak hilang, gitu ya. Menulis adalah berjuang, penulis adalah pahlawan, lembaran karya adalah medan pertempuran, pena adalah senjatanya. TGK Hamdani. Kemudian setiap tulisan merupakan dunia tersendiri yang terapung-apung antara dunia kenyataan dan dunia impian. Pramudia Anantatur. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tulisan itu ternyata untuk mengikat ilmu kita gitu ya, untuk mengikat ide-ide kita yang muncul tadi ya. Baik. Pandemi di rumah saja, apa yang harus dilakukan? Pertama adalah tentu yang sekarang sering dilakukan adalah belajar daring ya, dan mengerjakan tugas. Itu yang mahasiswa atau pelajar lakukan saat ini ya, gitu. Kalau yang bekerja mungkin rapat daring, gitu kan ya. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan tadi yang saya katakan saat sambutan, bagaimana memaksimalkan potensi diri. Lalu bagaimana menghasilkan karya. Sekecil apapun karya itu, kalau menurut saya sih ya, merupakan penghargaan pada diri sendiri gitu. Kalau saya misalnya mungkin selama cuti melahirkan kemarin tidak banyak karya yang dihasilkan, nah ketika sudah agak sudah agak besar misalnya anaknya ya, bisa melakukan sebuah karya atau bisa menghasilkan sebuah karya meskipun misalnya sebuah puisi misalnya, dan baru di antologi misalnya, ya tidak apa-apa, namanya juga kita sedang mencoba untuk memaksimalkan potensi diri. Selanjutnya, yuk mulai menulis. Ya, ini saya sampai 20 menit ya, Ibu pembawa acara. Nanti diingatkan ya, takutnya saya terlalu asyik bercerita gitu ya. Mulai menulis. Jika tadi yang dikatakan oleh Dian ya, oleh Teh Dian Fitri ya, sulit mengemukakan ide atau mencari inspirasi, maka cobalah merekam
atau mencatat di buku harian. Tadi ya, buku hariannya bisa berupa buku harian digital, ya, catatan yang ada di ponsel. Seperti itu. Jadi silahkan Anda catat. Apalagi kalau misalnya kita lihat catatan digital itu kan, kalau misalnya, nah ini saya coba ambil contoh ya, Color Note ini, muncul tidak? Loading ya? Muncul, cuma nggak kelihatan. Bentar. Nah, ada ya? Nah, dicatatkan, ada ide cerpen, ada ide dongeng, gitu kan ya. Kemudian ada catatan-catatan yang lainnya lah ya. Nah, ini bisa kita buat misalnya kalau mau membuat yang baru, ini saya berikan contoh untuk yang color note saja misalnya. Ini di sini ada teks dan daftar centang. Daftar centang itu berarti list ya. Daftar list gitu kan, list ininya checklist. Nah, kalau misalnya keypad Anda berbentuk atau bentuknya seperti keypad saya ini kan ada mic ya. Ini sebenarnya tinggal klik mic-nya saja, kemudian Anda mengemukakan atau merekam ya perkataan Anda, itu akan muncul. Misalnya, oh ada ide nih, oh, saya melihat seorang anak yang sedang duduk di dekat pom bensin dengan orang tuanya, ya memakai pakaian badut, sedang sedang berbagi makanan. Nah, itu bisa jadi ide tulisan Anda. Ya, sambil direkam. Bisa seperti ini. Kalau misalnya Anda tidak sempat untuk mencatat atau mengetik ya, tidak sempat untuk mengetik, misalnya sedang di motor, misalnya gitu ya, Anda tinggal merekam saja seperti ini. Nah, nanti akan muncul dengan sendirinya. Kalau keypadnya memang sama seperti saya, apa ya jenis keypadnya ini ya? Mungkin yang dari teknik lebih tahu ya. Saya kurang tahu nih yang ya Redo apa nih namanya keypad apa, saya tidak tahu ya, karena sudah langsung muncul seperti ini dan ada mikrofonnya begitu ya. Nah, itu muncul. Kalau aplikasi yang lain yang rekam menjadi tulisan juga ada sebenarnya, namanya speech note. Ya. Kalau ini kan di catatan. Nah, seperti itu. Ya, ini apa yang saya katakan muncul. Kira-kira begitulah. Kalau misalnya Anda kesulitan untuk mencari ide atau menuliskan ide-ide yang kadang berseliweran kapan saja begitu ya, tanpa kita prediksi. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sementara yang Somnote, ya, Somnote bisa dilihat itu ada contohnya hampir sama dengan color note. Anda bisa catatkan, bahkan kalau Somnote bisa melampirkan foto. Misalnya Anda tadi sedang melihat ada seorang anak dengan orang tuanya yang sedang sedang mengamen gitu ya misalnya, atau sedang berbagi makanan. Anda bisa mengabadikan dengan memotretnya, ya, memotret melalui aplikasi Somnote ini. Nah, ini aplikasi Somnote ini nantinya akan merekam seperti clipping gitu ya. Jadinya seperti clipping, ada gambar-gambar yang dimasukkan. Gitu ya, silahkan itu terserah Anda mau menggunakan yang mana ya. Color Note ini selain bisa diunduh di Play Store melalui ponsel, bisa juga langsung ke di PC ya, atau di laptop bisa diunduh juga. Nah, kemudian Somnote juga sama ya, bisa diunduh di laptop, bisa atau langsung ke ke tautannya begitu ya, atau bisa di handphone. Silakan saja mana yang memudahkan. Bagaimana mengembangkan ide menjadi tulisan? Nah, saya terlalu cepat tidak menjelaskannya? Sisa waktu berapa menit lagi, Ibu? Masih pembawa acara? Baik ya. Ya, singkat saja sih, hanya 15 slide ya, ini tinggal 5 salin dia lagi yang saya akan kemukakan. Ada 3 tahap dalam mengembangkan ide menjadi tulisan. Yang pertama adalah pra-penulisan. Pra-penulisan ini artinya persiapan menulis Anda. Entah itu ide,
entah itu misalnya kerangkanya gitu kan. Kalau misalnya dari kan Anda itu sebenarnya mengarang itu sudah akrab sekali ya dari SD. Kalau pelajaran bahasa Indonesia pasti tugasnya adalah mengarang gitu kan ya. Tetapi Anda juga pasti karangan anak-anak SD itu selalu berlibur di rumah nenek ya, idenya begitu. Atau kalau tidak berlibur di rumah nenek, misalnya pada hari Minggu, nah gitu kan ya. Atau misalnya ya berkutat di sana saja gitu ide-idenya. Nah, jadi pra penulisan ini tentu saja harus disiapkan dengan baik idenya yang sudah Anda siapkan atau sudah Anda tuliskan sebelumnya tadi ya. Kemudian juga dibuat kerangkanya. Mau dijadikan apa sih tulisan Anda? Apakah puisi? Apakah cerpen? Apakah kutipan? Ya. Lalu ada proses penulisan. Silakan tulis. Anda jangan dulu pikirkan, aduh takut salah nih tanda bacanya. Aduh ini kok rancu bahasanya. Jangan dulu pikirkan itu. Yang penting tulis saja. Ketika Anda sudah menulis, sudah menghasilkan sebuah tulisan, ini bisa berlaku di karya ilmiah maupun karya non-ilmiah ya, fiksi dan non-fiksi. Silahkan, seperti itu, sama tahapannya. Ya. Nah, kemudian ada pasca penulisan. Nah, ini, di sini pasca penulisan inilah yang Anda sedang lakukan untuk menyuntingnya. Ya, untuk menyunting, editing, proses editing pribadi ataupun direview oleh yang berkepentingan, misalnya oleh penerbit atau oleh yang reviewer. Nah, nanti dikembalikan lagi untuk diperbaiki seperti itu. Ya. Itulah tahap-tahapannya. Lalu biasakanlah menulis. Nah, bagaimana membiasakan menulis? Ya sebenarnya saya pun masih belajar membiasakan menulis ya, karena kadang-kadang rasa malas itu memang sulit sekali untuk kita prediksi munculnya ya, karena sedang rajin-rajinnya menulis tiba-tiba vakum. Nah, ketika vakumnya itu yang saya rasakan, ketika vakumnya menulis itu maka ada kaku lagi ya, agak kaku begitu, agak aduh kok begini ya bahasanya, karena sudah jarang menulis itu ya. Bagaimana membiasakan menulis? Biasakan membaca dan mendengar. Jadilah pembaca yang baik dan jadilah pendengar yang baik. Maka Anda akan menjadi penulis yang baik. Gitu. Ketika Anda membaca, entah itu membaca buku, membaca situasi, keadaan, pintar membaca, maka Anda mempunyai banyak referensi ide, bank ide, tabungan ide begitu ya, tabungan kosakata. Ya, jadi kosakata Anda tidak terbatas pada itu saja tadi yang saya katakan, misalnya hanya pada misalnya konjungsi itu hanya pada lalu, kemudian setelah itu saya, nah itu hanya berarti konjungsinya terbatas pada kata-kata seperti itu saja. Kan banyak konjungsi itu. Misalnya 2 hari berikutnya saya, kan bisa seperti itu. Jadi ibaratnya ketika Anda membaca kosakata yang baru, ketika Anda banyak membaca, maka Anda akan menemukan banyak kosakata yang baru gitu. Ya, selanjutnya ketika Anda mendengar, nah, kalau teman-teman Anda sedang curhat nih, dengarkan baik-baik. Siapa tahu jadi ide cerita, ya kan? Bukan berarti kita berbahagia di atas penderitaan orang lain, ya bukan. Tapi menjadi inspirasi, begitu ya. Misalnya nih, Teh Dian ini sedang galau, curhatlah kepada Aredo misalnya ya. Nah, dengarkan saja, gitu kan? Apa sih curhatannya? Kenapa sih? Nanti siapa tahu menjadi ide untuk Redo membuat sebuah novel misalnya ya. Jadi bisa seperti itu ibaratnya gitu ya. Atau misalnya melihat orang tua misalnya curhat ke kita tentang masa lalunya atau bagaimana, dengarkan, itu bisa menjadi sebuah ide kita. Gitu. Ya, hal sekecil apapun coba dengarkan. Nah, kemudian Anda berapa sering sih mengecek media sosial? Sesering mungkin. Sesering mungkin ya. Mungkin bisa seperti obat ya, 3 kali sehari ya. Sama sih, saya juga begitu kadang-kadang ya. Atau mungkin sering ya, saya kadang tidak sadar mungkin. Kita tidak sadar ya. Nah, baru. Ketika
ketika Anda mengecek media sosial, berapa sering Anda menulis atau mengupdate status? Cuma stalking doang sih, Bu. Oh, stalking. Nah, kalau yang mungkin ada yang sering mengupdate status atau mungkin story WA titik apa namanya tuh cerita WA misalnya sudah seperti titik-titik apa gitu saking banyaknya nulis. Nah, itu kemudian juga misalnya IG story misalnya sudah berapa banyak gitu ya. Nah, sekarang ubah kebiasaan itu menjadi menjadi pembiasaan menulis. Kalau Anda sering atau senang bermedia sosial, senang membaca, bisa dijadikan sebuah ide. Ya, bacaan-bacaan misalnya kalau yang bermanfaat ya, bisa silakan. Oh, ini ada ini sekarang sedang musim sedang dibicarakan, sedang booming pembicaraan mengenai ada yang tikung menikung nih, misalnya. Ya. Oh, ini sedang berbicara mengenai ada tentang PPKM yang diperpanjang nih, dampak ke masyarakatnya bagaimana nih? Nah, itu bisa saja nanti Anda kemukakan kegelisahan Anda, ya, melalui status Anda, silahkan tulis, tapi dengan cara misalnya Anda membuatnya seperti buat jadi seperti catatan gitu ya, misalnya di Facebook, di IG. Nah, ini saya sering, kalau mungkin yang mengikuti saya di Instagram ataupun di Facebook gitu ya. Ini terlihat jelas tidak sih? Coba ya sebentar. Saya stop screen dulu. Saya coba akan ubah di sini. Nah, sebentar ya. Supaya lebih terlihat jelas ya. Kalau Anda pasti ini semuanya ya, peserta webinar ini pasti memiliki media sosial ya, semuanya ya. Ya, pada zaman sekarang sih tidak mungkin tidak punya ya. Nah, ini kan lebih jelasnya. Jelas, Bu. Sampai mana ya? Saya lupa. Sebentar. Udah. Ini sudah ya. Nah, ini. Ini adalah contoh beberapa tulisan saya, ya, beberapa tulisan saya di media sosial. Jadi ketika saya sedih, ketika saya galau misalnya, atau ketika saya senang atau bahagia atau iba terhadap seseorang misalnya, terhadap keadaan seseorang. Nah, ini ya saya tuliskan seperti ini di Facebook. Ini kita buat hashtag misalnya, saya punya ide nih tentang cerpennya apa sih judulnya, boleh Anda kemukakan di sini di Facebook. Nanti kan akan ada pembaca gitu ya. Nah, kemudian kita buat hashtag supaya mudah dicari, pencariannya seperti itu. Nah, ada juga di Instagram, ada 2 Instagram. Yang pertama Instagram khusus untuk puisi atau kutipan-kutipan saya, meskipun belum banyak begitu ya. Dan Instagram yang campuran lah, ada kegiatan, ada ada tulisan-tulisan. Nah, ini contoh menampung ide selain tadi ya catatan digital, menampung ide-ide yang ada, yang sudah dirangkai kata-katanya ke dalam media sosial gitu ya. Jadi di sini boleh Facebook, boleh Instagram ataupun yang lainnya ya, sejenis aplikasi sejenis lah.
tulisan-tulisan ini ada beberapa puisi yang sudah saya masukkan untuk dimuat dalam antologi puisi, gitu ya. Dan juga ada beberapa yang dimuat dalam antologi cerpen. Jadi bisa saja kita masukkan apa sih yang sudah kita tulis di sini. Atau nanti mungkin tulisan-tulisan yang Anda buat itu, atau tulisan-tulisan yang saya buat ini akan dibukukan. Mungkin begitu ya, ya diharapkannya seperti itu. Hanya masih belum ya, saya belum mencoba untuk membukukannya. Nah, itu kira-kira lah. Jadi ada beberapa ide yang mungkin bisa dituliskan seperti ini, iseng-iseng lah, karena Anda misalnya suka mengecek media sosial, bolehlah kemukakan ide-ide ada di media sosial, gitu. Misalnya seperti itu ya. Jadi, punten waktunya 5 menit oh, lagi. baik ya, sedikit lagi sudah. Nah, ini ya contohnya. Gitu. Nah, karya tulis fiksi yang saya hasilkan selama masa pandemi. Jadi selain tulisan fiksi, saya juga kalau artikel itu kan memang sudah kewajiban dosen ya, sering menulis gitu artikel-artikel penelitian. Nah, kalau ini hobi sih sebenarnya ya, hobi saya menulis, dan saya coba untuk memasukkan atau mengikut sertakan di antologi-antologi kumpulan-kumpulan puisi maupun cerpen dan dongeng. Yang terbaru adalah ini ya, yang 2021. Nah, ini yang Cila dan Sahabat Hujan ini adalah dongeng terpilih. Saya mengikuti lomba dongeng, ya, dongeng terpilih dari beberapa dongeng yang diikut sertakan, penyelenggaranya adalah Ondo Media. Nah, kemudian ini juga dengan para penulis Jabar ya, tim penulis Jabar. Kemudian ini adalah cerpen, kumpulan cerpen. Kemudian ya, ini sudah. Jadi berkarya di rumah memang dapat terasa sulit, namun pasti dapat dilakukan. Hal ini tentu saja dapat mengasah keterampilan yang berguna seumur hidup, seperti misalnya manajemen waktu, energi, kemandirian, dan kemampuan berpikir kreatif. Ya, jadi mari berkarya mulai dari hal yang sederhana, gitu ya, mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang, gitu ya, mulai dari diri sendiri. Saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu sudah memaparkan materinya mengenai aplikasi catatan digital dalam menghasilkan karya tulis di masa pandemi. Nah, untuk sesi tanya jawab nanti dilaksanakan setelah akhir pemaparan dari 3 narasumber ya. Untuk materi berikutnya yaitu mengenai 6M yang akan dipaparkan oleh rekan KKN saya yaitu Redo Syahkumar. Untuk itu saya persilahkan. Sudah tampil? Sudah ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang protokol kesehatan 6M. COVID adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang baru ditemukan, yang dikenal sebagai SARS-CoV-2 atau coronavirus. Virus ini berasal dari Wuhan, Cina pada Desember 2019. Sudah 3,85 juta total kasus di Indonesia. Terbaru dari tanggal 25 Juli sampai 15 Agustus. Gejala yang sering dialami adalah demam tinggi, suhu tubuh bisa melebihi 37,3 derajat Celcius. Kemudian sakit kepala,
batuk kering, batuk terus-menerus tanpa mengeluarkan lendir, kemudian napas yang sulit. Untuk itu, kita harus menerapkan protokol kesehatan 6M. Yang pertama adalah menggunakan masker. Memakai masker saat beraktivitas bersama orang lain, terutama di luar rumah, bukan sekedar cara mencegah diri terinfeksi dari COVID-19, tetapi juga untuk bentuk kepedulian pada orang di sekitar kita. Jika kita abai memakai masker dengan benar, dapat membawa risiko bagi mereka. Kedua adalah mencuci tangan. Anda mesti mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun secara berkala. Jika tidak ada air dan sabun di tempat umum, boleh menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Jika ada keperluan mendesak yang membuat Anda harus pergi keluar rumah, ingatlah untuk menjaga jarak satu sama lain. Jarak yang dianjurkan adalah 1 hingga 2 meter dari orang sekitar Anda. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Anda juga diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering Anda bertemu orang, kemungkinan terinfeksi corona bisa semakin tinggi. Yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Jika tidak ada keperluan mendesak, tetaplah berada di rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu Anda pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Yang keenam adalah melaksanakan vaksinasi. Dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda bisa memiliki kekebalan terhadap virus corona tanpa harus terinfeksi terlebih dahulu. Manfaat lainnya dari vaksinasi adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mendorong terbentuknya herd immunity, dan meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Kontradiksi dan indikasi. Apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama adalah sering cuci tangan, menyapa orang lain dengan melambai atau membungkuk, beritahu segera setelah Anda memiliki gejala. Tetap di rumah selama mungkin. Apa yang harus dihindari? Pertama adalah menyentuh mulut, mata, hidung. Kemudian berpergian ke area yang berisiko kecuali benar-benar diperlukan. Pergi ke tempat-tempat tertutup dan ramai. Berbagi berita yang sumbernya tidak Anda ketahui. Cegahannya adalah pertama, pakai masker, tutup hidung dan mulut, jangan gunakan kembali masker sekali pakai. Kita lanjutkan lagi. Yang pertama, pencegahannya yaitu pakai masker. Tutup hidung dan mulut, jangan gunakan kembali masker sekali pakai. Yang kedua, cuci tanganmu. Gunakan disinfektan berbasis alkohol. Kemudian tetaplah di rumah, jangan keluar kecuali untuk membeli makanan. Tutup mulut saat bersin. Tutup mulut dengan tangan atau dengan tisu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti penjagaan coronavirus ini bukan cuma 5M ya, tapi nambah satu lagi M-nya, jadi 6M. Sama vaksinasi. Oh iya. Nah, terima kasih untuk Redo Syahkumar telah memaparkan materi mengenai 6E, pencegahan coronavirus. Dan untuk acara intinya yaitu mengenai bertahan, bertumbuh, dan berkembang di masa pandemi yang akan disampaikan oleh narasumber atau keynote speaker kita pada pagi hari ini yaitu Hilda Nurjana SPD. Untuk itu saya persilahkan.
Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Di sini ada, oke, silakan Dian dulu. Ya. Ibu Zelda Nurjana, tepat tanggal lahir Cianjur 30 Agustus 1996 ya, sebentar lagi ulang tahun. Pendidikan terakhir S1 Pendidikan Matematika Universitas Karya Kencana. Dengan pengalaman kerja itu sekarang guru di SMA Al Istiqomah ya Ibu ya, Cianjur sampai sekarang. Pernah menjadi guru privat murid SD sampai SMP dan pernah menjadi guru SMP plus Arman Cianjur. Untuk materinya, mangga Ibu dipresentasikan. Bu Dian, mohon di ini ya, saya ada share ini. Oh, share screen. Boleh sudah dijadikan co-host. Tapi di sini nggak bisa. Yang Bu Diannya coba di ini dulu. Kenapa? Saya share screen-nya yang saya aja. Oh iya, boleh. Stop share ya. Sudah. Nah, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mempersilahkan waktu dan tempatnya. Selanjutnya pada Ibu Aprila, kebetulan beliau merupakan salah satu dosen saya juga. Yang terhormat Ibu Aprila Dawiyah selaku DPL dari KKN Kecamatan Solok Pandan, dan yang saya hormati rekan-rekan yang berbahagia sekalian. Sebelumnya Ibu, saya mohon izin untuk berbicara. Di sini saya akan membahas tentang bertahan, bertumbuh, dan berkembang di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita membahas apa itu bertumbuh dan berkembang, di sini sudah ada definisi dari bertumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik memiliki makna yang berbeda. Pertumbuhan peserta didik secara sederhana bermakna peningkatan di bidang massa, berat, dan tinggi badan. Perkembangan peserta didik merupakan sebuah perubahan secara bertahap dalam kemampuan, emosi, dan keterampilan yang terus berlangsung hingga mencapai usia tertentu. Jadi dari dua kata bertumbuh dan berkembang itu merupakan dua kata yang mempunyai makna yang berbeda gitu. Nah, untuk bertumbuh itu sendiri kita sudah bisa bertumbuh gitu ya, dari yang asalnya kita masih bayi dan akhirnya kita bertumbuh menjadi besar gitu kan, menjadi gemuk, tinggi gitu. Sedangkan berkembang yang asalnya kita tidak tahu apa-apa menjadi tahu gitu. Nah, itulah jika dilihat dari kacamata pendidikan, ada kata berkembang gitu ya, yang asalnya kita tidak tahu menjadi tahu gitu. Nah, ada pertumbuhan didefinisikan sebagai peningkatan dalam ukuran, seperti halnya tadi ya, dari asalnya kita balita gitu kan, lalu bertumbuh menjadi seorang yang dewasa gitu kan, tinggi, besar gitu.
Nah, perkembangan didefinisikan sebagai kemajuan menuju kedewasaan, di mana perkembangan itu bisa kita latih dengan sebuah kebiasaan. Nah, jika istilah pertumbuhan dan perkembangan itu digunakan bersama menjadi pertumbuhan dan perkembangan, ia memiliki makna yang kompleks, yaitu berkaitan dengan masalah fisik, mental, dan emosional. Diasosiasikan dengan pertumbuhan peserta didik. Jadi, istilah pertumbuhan dan perkembangan digunakan bersamaan untuk menggambarkan proses-proses fisik, mental, dan emosional yang sangat kompleks terkait dengan bertumbuh kembangnya gitu. Next. Nah, di sini poin yang kedua ada faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Dari banyaknya referensi disepakati bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dapat dirangkum sebagai berikut. Nah, poin yang pertama ada penghasilan. Ya, jika penghasilannya baik, maka pertumbuhan dan perkembangannya pun akan bagus gitu ya, akan baik pula gitu. Biasanya seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan yang mempunyai penghasilannya mohon maaf di bawah gitu ya, mereka juga dapat mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan yang baik gitu ya. Poin yang kedua ada populasi. Nah, faktor pertumbuhan dan perkembangan yang kedua di sini ada populasi. Yang ketiga yaitu adalah warisan genetik. Kalian mungkin audiens sering mendengar gitu ya bahwasanya pewarisan pintar itu biasanya diturunkan dari ibu. Nah, itu merupakan warisan genetik. Jadi, kalau misalnya ibunya pintar, cerdas, insya Allah akan menurunkan generasi yang pintar, yang cerdas pula. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu. Ibunya yang biasa-biasa saja dapat mendidik anaknya yang pintar, cerdas seperti itu. Yang keempat, ada kondisi perumahan ya. Sebetulnya kondisi perumahan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan, terutama bagi peserta didik atau bagi mahasiswa ya, bagi pelajar. Yang kelima, ada persahabatan. Nih, ada kalanya apabila kita salah memilih teman, bisa jadi teman itu akan menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif. Maka dari itu, pilihlah teman atau sahabat yang dapat membawa kita ke dalam hal-hal yang positif. Selanjutnya ada pengalaman hidup. Biasanya, pertumbuhan dan perkembangan ini difaktori salah satunya dengan pengalaman hidup. Jika pengalaman hidup seseorang itu baik, maka kedepannya pun akan baik pula. Tapi ada juga yang pengalaman hidupnya buruk, nah mereka berkaca dari pengalamannya. Kedepannya saya tidak boleh seperti ini gitu, maka saya harus merubah, entah itu dari sikap, entah itu dari cara berbicara, ya. Yang selanjutnya dari harta. Biasanya orang yang mempunyai harta atau tadi seperti poin yang pertama, penghasilan, pertumbuhan dan perkembangannya itu akan sangat mulus gitu ya, berbeda dengan pertumbuhan dan perkembangan yang mohon maaf penghasilan atau tidak mempunyai harta lebih, tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang dikatakan penghasilannya kurang atau di bawah itu masih bisa faktor pertumbuhan dan perkembangannya juga bisa lebih dari itu gitu. Yang ke-8 di sini ada ketenaga kerjaan ya, yang dimana faktor ketenaga kerjaan ini dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang ke-9 ada hubungan keluarga. Biasanya yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang baik, entah itu dengan orang tuanya, entah dengan keluarganya yang lain, itu akan menghasilkan anak atau generasi yang memang perkembangan mentalnya bagus, pertumbuhannya pun juga bagus gitu.
kebanyakan anak-anak yang broken home itu merasa bahwa dia kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya, yang akhirnya perkembangan dia pun menjadi sedikit terganggu gitu karena ingin mencari perhatian dari keluarganya tersebut. Nah, lalu yang ke-10, pengalaman pendidikan. Biasanya yang berpendidikan tinggi perkembangannya pun akan semakin pesat, ya. Nah, di sini ada beberapa kebiasaan. Beberapa kebiasaan ini dapat dikategorikan sebagai kebiasaan baik ataupun kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan baik silahkan bisa dilanjutkan, sedangkan kebiasaan buruknya itu bisa ditinggalkan gitu. Seperti ini kebiasaan tidur ya. Biasanya ketika di masa sebelum adanya pandemi ini, kebiasaan tidur ini bisa dikatakan normal ya, terutama bagi para pelajar karena mereka di pagi harinya harus sekolah gitu, harus belajar. Tetapi ketika masuk ke dalam masa pandemi seperti ini, kebiasaan tidurnya pun menjadi berubah ya, menjadi berubahnya itu malam dijadikan siang dan siang dijadikan malam. Nah, kebiasaan seperti ini yang harusnya dirubah gitu. Yang kedua, ada variasi dalam bermain. Nah, variasi di dalam bermain sebelum adanya pandemi seperti ini, biasanya anak jarang bermain. Sepertinya pemateri kehilangan sinyal ya. Baik, kita lanjutkan saja sambil nunggu pemateri kembali lagi. Bagi yang mau bertanya kepada pemateri-pemateri, silahkan isi di kolom chat, disebutkan dengan menyebutkan nama, instansi, dan pertanyaan ditujukan untuk siapa. Enggak, bagi yang mau bertanya, silahkan. Baik, pertanyaan dari moderator dulu ya, untuk Ibu April. Baik, untuk materi aplikasi catatan digital dalam menghasilkan karya tulis di masa pandemi ya. Nah, Ibu kan selama pandemi sudah menghasilkan beberapa karya ya, model dari tadi kayak buku-buku. Nah, untuk mendapatkan karya Ibu bisa diakses atau didapatkan di mana saja? Apakah udah tersedia berupa e-book atau di Gramet gitu, apa bagaimana di perpustakaan kah? Untuk karya-karya saya sebenarnya ini kan masih antologi puisi, antologi cerpen gitu ya, antologi dongeng. Kemarin itu kalau yang dongeng yang terpilih itu ada di Shopee ya, di Ondo Media. Mohon maaf, One Pitch Media kalau tidak salah nama Shopee-nya, itu bisa dipesan di sana. Kalau di toko buku mungkin saya belum mengecek ya apakah ada atau tidak, karena kan di Cianjur tidak ada toko buku ya. Saya belum melihat gitu ya. Jadi dan belum bisa ke Bandung gitu kan ya, masih PPKM, jadi belum bisa mengecek apakah sudah ada di Gramedia ataukah mungkin di toko buku yang lainnya. Sementara untuk yang antologi cerpen atau
antologi dongeng yang satu lagi itu dari Sip Publishing ya. Nah, jadi Sip Publishing itu bisa dicek Instagramnya. Nah, sebenarnya saya mengikuti event-event seperti itu tentu saja mengikuti Instagram penerbit-penerbit gitu ya. Jadi karena saya memang memiliki ketertarikan menulis, jadi saya senang mengikuti akun Instagram penulis, akun Instagram penerbit. Jadi bisa dicek saja. Yang pertama di One Pitch Media, itu untuk dongeng cerita rumput ya, kumpulan dongeng judulnya cerita rumput di Shopee atau di Instagramnya Ondo Media. Bisa mungkin pesan, kalau kemarin ada sistem prapesan ya atau pre-order kalau istilahnya. Boleh dicantumkan link pembeliannya di... link pembeliannya. Ya, mungkin harus dilihat dulu di Shopee ya. Ya, nanti saya share juga ke media online lainnya. Siapa tahu banyak peminatnya ya, Bu ya. Boleh. Tapi mungkin harus prapesan dulu ya. Jadi ini sistemnya prapesan. Ya, pre-order gitu. Ya. Nanti boleh saya cek lagi. Nah, itu sudah kembali lagi, Bu. Sudah kembali lagi ya pemateri kita. Ya. Baik, boleh sesi tanya jawabnya dilanjutkan dulu saja. Dipending lagi. Ya. Bagi yang mau bertanya ya, sekali lagi boleh mengaktifkan mikrofonnya atau menanyakan di chat ini ya, di kolom chat. Silahkan bagi yang mau ditanyakan untuk siapa, disebutkan nama, instansi, dan ditujukan untuk siapanya di kolom chat ya. Nanti saya bacakan di akhir acara. Baik, untuk pemateri, mangga silahkan dilanjutkan kembali materinya. Ya, sebelumnya saya mohon maaf, tadi ada sedikit kesalahan teknis, jadi agak kepotong gitu. Sebentar. Tidak apa-apa, Bu Hilda. Mohon maaf ya. Ya. Semoga tidak terpotong lagi. Amin. Sudah saya jadikan host ya? Udah, tapi ini sebentar. Nah, kita lanjut karena tadi kepotong, ada sedikit insiden. Di sini ada poin yang kedua, variasi dalam bermain. Sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini, biasanya anak-anak bermain itu ada batasan waktu ya, karena kan pagi-paginya mesti belajar gitu. Tapi sekarang ketika ada pandemi ini, anak-anak itu bermain dengan bebas gitu kan. Nah, kebiasaan ini harusnya itu dirubah gitu. Walaupun masih dalam pandemi seperti ini, tetapi pembelajaran kan masih tetap berlanjut ya, walaupun dalam daring gitu, tidak tatap muka. Nah, caranya seperti apa? Caranya kalian anggap saja kalau kalian itu sedang belajar tatap muka. Jadi kalian tidur seperti biasa gitu. Dari jam 8 malam kalian sudah tidur, lalu pagi-pagi bangun untuk ke sekolah. Nah, setelah itu kalian silakan mengerjakan tugas online kalian dari pagi sampai waktunya pulang sekolah tiba gitu. Setelah selesai itu pulang sekolah, jam pulang sekolah tiba, silakan kalian bermain gitu. Jadi kan ketika masa pandemi seperti ini kalian masih tetap bisa belajar gitu ya. Sekarang respon atas otoritas. Nah, biasanya dalam masa pandemi seperti ini banyak orang tua yang otoritas terhadap anak-anaknya gitu. Karena anak-anaknya sendiri yang tidak rajin untuk belajar gitu ya. Jadi orang tuanya langsung yang mengotoritas anak. Tapi jika anaknya berinisiatif sendiri untuk belajar, ini respon atas otoritas tidak akan ada gitu.
Yang keempat, ada rasa ingin tahu. Nah, bagi anak yang mempunyai rasa ingin tahunya tinggi, itu sangatlah bagus. Mohon dipertahankan. Dan untuk anak yang mempunyai rasa ingin tahunya kurang, mohon untuk lebih ditingkatkan lagi. Karena sebetulnya di masa pandemi seperti ini tidak ada alasan ya untuk tidak belajar, untuk tidak mencari informasi tentang materi-materi sekolah gitu. Nah, di sini ada minat ya. Minat. Biasanya untuk anak kuliah atau anak SMA, mahasiswa ya, itu mereka sudah mengetahui minat dari dirinya sendiri itu arahnya kemana gitu kan. Berbeda dengan anak usia SD dan SMP gitu. Mereka masih mencari minat aku ini di mana gitu kan, dengan bantuan dari orang tuanya gitu. Berbeda dengan mahasiswa dan anak-anak SMA lainnya ya. Kalau mereka sudah tahu, oh ya minat aku ini, berarti aku harus seperti ini gitu ya. Nah, untuk tadi anak yang minatnya itu terhadap menulis ataupun membaca bisa melaksanakan seperti halnya yang tadi telah Ibu Aprila paparkan gitu ya. Bisa dengan aplikasi tadi gitu, menggunakan aplikasi pemanfaatan teknologi ya. Nah, untuk yang belum mempunyai minat, alangkah lebih baiknya silahkan kalian mencari minat kalian gitu. Sebetulnya mencari minat itu bisa dengan kita sharing dengan teman-teman kita gitu ya, dengan keluarga kita. Nah, disitulah biasanya akan terbentuk, oh iya, saya lebih tertarik kepada hal A misalnya, atau misalnya saya tertarik kepada hal B gitu. Saya tertarik dengan wirausaha. Silakan kalian untuk tidak bisa ini sendiri, berjalan sendiri, kalian bisa mengajak teman kalian, ayo kita berwirausaha gitu, dengan minat yang sama gitu kan. Nah, sebetulnya saya sangat tertarik dengan moto di seminar ini yang mengatakan bahwa jadikanlah rumah sebagai tempat belajar gitu ya, dan jadikanlah orang rumah sebagai guru gitu atau pengajar. Nah, memang benar sekali gitu ya. Tidak hanya di dalam kelas kita belajar, tapi di luar kelas pun kita memang harus selalu belajar gitu. Entah itu dari belajar pengalaman gitu kan, entah banyak sekali materi-materi yang tidak bisa diajarkan di sekolah karena keterbatasan waktu gitu. Nah, oleh karena itu kalian bisa belajar di lingkungan kalian gitu. Dan jika ada, oh iya, ini tuh sebenarnya apa? Kalian bisa menanyakan ke orang tua kalian atau ke orang-orang yang menurut kalian bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian itu gitu. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekali lagi saya ingatkan, bagi yang mempunyai pertanyaan, boleh sisipkan atau open mikrofon ya. Bagi saya batasi, bagi 3 penanya yang lebih dahulu akan mendapatkan voucher pulsa ya, nanti dikirimkan atau saya hubungi secara pribadi. Mangga sok yang mau bertanya, sisipkan di kolom komentar dan dapatkan beberapa sedikit merchandise lah ya dari saya. Nah, ada pertanyaan nih. Yang pertama dari Nanu Nurjaman, Universitas Surya Kencana ya. Bagi pemateri untuk Ibu Hilda ya, pertanyaannya yaitu bagaimana peranan orang tua yang harus dilakukan dalam pelaksanaan sekolah online?
Boleh langsung dijawab? Boleh? Enggak. Boleh. Nah, di sini bagaimana peranan orang tua dalam pelaksanaan sekolah online? Peran orang tua dalam pelaksanaan sekolah online sangatlah penting karena di sini guru dan orang tua atau sekolah dan orang tua harus dapat bekerja sama, ya. Jadi tidak bisa orang tua lepas tangan begitu saja. Begitupun guru, nggak apa-apa karena ada orang tuanya, tidak bisa gitu. Harus ada kerjasama antara pihak orang tua dengan pihak guru gitu. Adapun misal gitu ya orang tuanya bekerja atau sibuk, biasanya pengalaman saya ketika sekolah online ini, ketika orang tuanya sibuk, dia langsung mengklarifikasi atau mengkonfirmasi kepada guru atau wali kelasnya gitu bahwasanya saya sibuk bekerja, ya, sibuk bekerja karena saya sebagai tulang punggung misalnya, lalu istri saya sudah meninggal dan anak saya tidak ada yang membimbing, maka anak saya bisa mengerjakan tugas setelah saya pulang bekerja gitu. Kalau lebih bagusnya semua orang tua bisa berpikir seperti itu gitu. Jadi setelah orang tua pulang bekerja, langsung membimbing anaknya untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah guru berikan gitu. Biasanya kalau ada masalah-masalah seperti ini selalu dikomunikasikan antara pihak sekolah dan orang tua, bagusnya seperti apa gitu untuk menanggulangi masalah seperti itu gitu. Jadi pada intinya peran orang tua yang harus dilakukan dalam melaksanakan sekolah online ini adalah membimbing anak-anaknya agar mau belajar gitu kan. Karena untuk anak SD dan SMP biasanya mereka belum bisa memanage waktu ya. Jadi harus dibantu oleh orang tuanya. Berbeda dengan anak SMA dan kuliahan gitu. Mereka sudah bisa, oh iya jam segini saya harus belajar gitu. Jam segini setelah selesai belajar saya harus ini. Untuk anak SMA dan anak kuliahan atau mahasiswa sudah bisa seperti itu. Tapi untuk anak SD dan SMP harus mendapatkan bimbingan dari orang tua yang ekstra gitu. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Terima kasih Bu Hilda atas jawabannya. Bagaimana Nanu untuk pertanyaannya sudah terjawab? Boleh untuk Aldi Ludiana, boleh silakan open mic ya. Untuk pertanyaan Nanu, alhamdulillah cukup katanya. Nah, sekarang dipersilahkan untuk Aldi Ludiana, open mic-nya, sebutkan nama dan instansi dari mana, dan sebutkan pertanyaannya untuk siapa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aldi Ludiana. Saya dari Universitas Talang Buana Bandung, jurusan Teknik Industri. Adapun yang mau saya tanyakan ini mengacu kepada pemateri kedua dan pemateri ketiga. Jadi ada dua pertanyaan. Nah, mungkin sedikit bercerita dulu ya, atau sedikit dari awal dulu gitu. Bertepatan saya juga tuh sebenarnya saat ini sedang melakukan agenda KKN juga, terus melihat dari dari materi juga ada singgungan nih mengenai topiknya itu adalah bertahan, tumbuh dan berkembang di masa pandemi. Nah, jadi ada singgungan ke KKN-nya gitu. Nah, langsung ke pertanyaannya, yakni untuk pemateri kedua seperti ini ya, bahwa jauh-jauh hari sebelum KKN itu para mahasiswa itu kan ada tes PCR, ada tes dulu rapid test, terus kita divaksin dan sebagainya lah untuk antisipasi serta protokol kesehatan seperti itu. Nah, namun kalau menurut saya pribadi itu memang kita lakukan sudah gitu dari awal sampai akhir kita sudah lakukan protokol tersebut. Tapi nyatanya tetap saja bahwa kegiatan itu dilakukan secara daring gitu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah lantas untuk apakah dari vaksinasi tersebut atau protokol pencegahan protokol ini hanya berbuah
eksistensi doang gitu. Maksudnya tuh jikalau kita sudah ada pencegahan diri gitu, lantas upaya apa yang paling terbaik selain dari daring ini gitu. Jadi si KKN-nya itu adalah daring. Mungkin seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, yakni kepada narasumber yang ketiga, tadi kalau nggak salah Bu Hilda ya, Bu Hilda Nurjana. Nah, jadi sebenarnya saya tuh lebih, saya sepakat tadi dengan apa yang dikatakan oleh pembawa acara atau pemateri, yakni di masa pandemi ini kita itu harus beradaptasi. Nah, mungkin yang mau saya tanyakan di sini adalah beradaptasi yang bagaimana dulu, khususnya itu untuk kalangan mahasiswa, yang mana mahasiswa itu kan berbeda dengan tingkatannya itu antara SD, SMP, dan SMA. Yang mana para mahasiswa itu lebih seringnya itu adalah berdiskusi, saling bertukar ideologi, dan bertukar pikiran seperti itu. Nah, pada masa KKN ini, khususnya mungkin yang dari Teh Dian sendiri sudah lakukan di Solok Pandan sendiri, mungkin itu sudah dilakukan gitu. Namun berbeda halnya dengan yang misalkan oleh saya sendiri yang saat ini melakukan KKN dengan full itu online atau daring, yang mana itu kita itu susah untuk sekiranya itu bertukar pikiran gitu. Mau bertukar pikiran susah, mau kayak gimana susah, itu menindaklanjuti dari 3 poin kebiasaan yang tadi ada di PPT. Yang mana tadi ada minat, terus ada tadi apalagi poin ketiga, 4 atau dan kelima kalau nggak salah. Nah, itu tuh sebenarnya untuk dilakukan pada tahap SD, SMP, SMA itu mungkin saja dilakukan gitu kebiasaan-kebiasaan tersebut. Namun kalau berbicara kepada mahasiswa itu sulit untuk dilakukan gitu, bahwa harus adanya porsi memang tatap mukanya itu emang harus ada porsinya gitu. Nah, mungkin segitu saja pertanyaannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ada untuk pertanyaan yang pertama, untuk pemateri yang kedua, yaitu kan saya sebutkan lagi ya pertanyaannya. Pertama itu buat pemateri yang kedua, sama juga bahwa Aldi sedang melaksanakan KKN juga dengan sudah menerapkan protokol kesehatan, mungkin ya sudah melaksanakan vaksin, sudah melakukan tes swab dan sebagainya. Tapi pelaksanaan itu tetap dilaksanakan secara daring, full online, begitu Aldi? Iya, betul Ibu. Ya, tepat sekali. Full online. Nah, bagaimana tanggapannya kalau begitu sudah menerapkan semua protokol, namun kegiatan tetap dilakukan full secara online? Bagaimana upayanya gitu yang bisa dilakukan oleh para peserta KKN, teman-teman Aldi gitu ya, yang melakukan online meskipun sudah melakukan protokol kesehatan dengan ketat dan sudah mematuhi semua protokol kesehatan? Bagaimana, Redo? Pertanyaannya mau di itu ya. Terus yang ketiga, buat pertanyaan buat Bu Hilda, tipsnya biar kegiatan KKN itu tetap berjalan meskipun secara daring, full daring, dan bagaimana sih tipsnya buat berkomunikasi dengan teman lainnya begitu kan, agar KKN ini tuh tetap bisa terlaksana meskipun daring semuanya begitu. Mungkin Ibu April juga bisa bantu menjawab selaku selaku DPL dari KKN tim kami ya, yang kami sudah melakukan KKN daring terlebih dahulu ketimbang saudara Aldi Ludiana. Gitu. Ya, mungkin oleh Redo dulu dijawab ya. Saya berikan kesempatan dulu kepada Redo, nanti atau saya siapa akan dulu, saja. Ibu Hilda atau Redo dulu yang mau jawab, enggak? Boleh izin menjawab? Boleh. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan Aldi Ludiana, tadi kan bagaimana cara beradaptasi ketika pelaksanaan KKN ini secara online gitu ya, full online. Nah, untuk mengadaptasinya memang
dibilang susah-susah gampang gitu ya. Kenapa saya katakan susah-susah gampang? Karena yang pertama kan KKN berhubungan atau berinteraksi langsung kepada masyarakat ya. Nah, di masyarakat biasanya masih ada beberapa masyarakat yang belum melek teknologi gitu kan. Terutama biasanya masalahnya di sinyal gitu untuk perdesaan. Ada beberapa desa yang susah mendapatkan sinyal gitu. Nah, jadi saran dari saya, ketika kalian sedang berdiskusi tentang adaptasinya harus seperti apa nih, bisa berkomunikasi dengan kepala desanya itu bisa melalui dengan handphone gitu kan, atau misalnya dengan Zoom seperti ini, mengundang gitu kepala desa untuk hadir di diskusi gitu kan. Terus tanya-tanya gitu ke kepala desanya, biasanya kebiasaan di sana itu seperti apa gitu. Terus kalau misalnya kita melakukan full online KKN-nya, apakah itu bisa sangat-sangat membantu atau kurang gitu kan dengan sumber daya alam di desanya itu gitu. Kayak misalnya penyuluhan tentang sumber daya alamnya melalui Zoom, apakah dapat membantu atau bagaimana gitu. Sebetulnya sih lebih banyak konsultasi dengan pihak desa gitu ya, karena desa ya lebih tahulah gitu bagaimana kondisi dari warganya itu sendiri. Mungkin dari saya seperti itu paling, karena kebetulan saya pun belum pernah ya Bu ya, karena waktu itu masih KKN biasa gitu. Ya, angkatan Hilda masih KKN biasa karena belum pandemi ya. Iya. Ya gitu. Bagaimana? Redo ada tidak? Mungkin saya bantu atau menambahkan saja ya dari saya mungkin berbicara dari pihak lembaga Universitas Surya Kencana, lembaga sebagai perwakilan gitu ya, karena dosen pembimbing lapangan. Saya ingin tanya kembali kepada saudara Aldi, ini maksudnya full online itu tidak ada kegiatan sama sekali untuk observasi atau yang lainnya begitu? Atau bagaimana? Iya Bu, jadi untuk observasi itu ada, cuman itu di awal aja Bu observasinya itu, dan itu sisanya itu 4 orang. Nah, satu kan ada 42 orang, seperti itu. Ya, jadi dibatasi ya, hanya pas awal saja begitu ya. Ya baiklah. Begini, mungkin kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah bagaimana sih kita sudah tes PCR gitu kan, misalnya sudah vaksin dan sebagainya, tapi ternyata tetap saja dilakukan dengan daring, misalnya gitu. Kalau harapan memang kita semua ya, kalau misalnya sudah ada upaya pencegahan seperti itu ya, harapannya adalah bisa tatap muka. Tapi memang kita tidak bisa melakukan secara langsung karena hal ini haruslah dilakukan secara bertahap gitu. Karena kan memang kita belum tahu nih efeknya, apakah namanya vaksinasi kemudian PCR itu kan hanya untuk membuktikan bahwa kita tidak positif begitu kan, atau kita negatif COVID. Kemudian juga vaksin itu kan hanya untuk pencegahan, bukan berarti kita kebal atau bukan berarti kita sudah tidak akan terinfeksi atau tertular COVID dari yang lainnya. Sementara masyarakat atau warga itu kan cukup banyak gitu ya. Maksudnya kita tidak mengetahui apakah warga ini sudah melakukan tes PCR atau rapid test, atau misalnya sudah melakukan vaksin atau belum gitu kan ya. Nah, jadi mungkin
lembaga juga tidak ingin mengambil resiko gitu ya, tidak ingin membuat adanya klaster baru, maka dari itu membatasi kegiatan gitu ya, membatasi adanya sebentar, maaf. Ya, membatasi adanya kumpulan-kumpulan seperti itu gitu. Jadi ya tadi kan dikatakan cukup observasi 1 kali dan juga itu dibatasi orangnya, sama seperti di Universitas Surya Kencana sebenarnya ya Nian ya, karena tidak semua kegiatan bisa secara bersama-sama dilakukan langsung begitu, dibatasi ya. Malahan sekarang kan pelaporan juga sendiri-sendiri begitu kan. Ya. Jadi ya memang kita juga bekerja sama dengan Satgas Covid. Jadi ya tidak bisa sembarangan ada aturan-aturan begitu. Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung mengatakan oh ini ada sertifikat vaksin, saya bisa dong langsung berkegiatan gitu kan. Saya sudah PCR dan sebagainya. Ya mungkin hanya sebatas pada lingkungan tertentu saja mungkin ya, lingkungan di lingkup sederhana mungkin ya. Kalau misalnya lingkup luas masyarakat mungkin masih perlu dibatasi. Ya berdoa saja semoga mulailah penjajakan untuk apakah itu KKN mulai tatap muka lagi, pembelajaran mulai tatap muka lagi ya. Seperti itu. Ini kan sedang berproses untuk masa itu. Jadi beradaptasi tadi ya, menyambung ke pertanyaannya Ibu pertanyaan untuk Bu Hilda, ya itu beradaptasi itu seperti itu. Ya kita coba memaklumi atau menerima keadaannya seperti ini ya. Mungkin sepertinya terombang-ambing atau misalnya ya tidak jelas gitu ya. Kalau misalnya KKN kalau tidak secara langsung berasa bagaimana begitu ya. Tapi ya memang itu perlu kita jadikan atau kita perlu ikuti gitu. Kita perlu beradaptasi dengan keadaan seperti ini gitu ya. Jadi ya mau tidak mau kita ini bukan hanya sekadar diri sendiri gitu ya, tapi juga berkaitan dengan lingkungan sekitar, bukan hanya untuk keluarga, bukan hanya untuk lembaga saja, tapi juga pada masyarakat umumnya seperti itu. Jadi ya kita harus mengikuti beberapa kebijakan yang lain. Nah, sama halnya kegiatan yang KKN di desa pun, kalau misalnya pihak desa tidak mengizinkan untuk tatap muka ya, berarti mau tidak mau kita mengikuti seperti itu. Jadi kita ikut beberapa kebijakan, gitu ya, kebijakan pemerintah, kebijakan lembaga, kebijakan masyarakatnya atau pihak desanya seperti itu ya. Saudara Aldi ya, mudah-mudahan bagaimana bisa Aldi terjawab untuk jawabannya dari keduanya. Ya, terima kasih untuk jawabannya Bu. Sudah masuk gitu, maksudnya udah terpenuhi gitu. Ya. Tetap semangat untuk KKN Universitas ya. Buana ya. Semangat ya. Berjalan dengan lancar. Ya. Saya percaya generasi 2021, 2020, 2021 ini adalah generasi yang kuat ya, generasi yang hebat karena mampu bertahan di tengah pandemi ini ya. Semoga sehat selalu ya. Dan satu lagi ya, untuk pertanyaannya dibatasi karena waktu sudah menipis. Nah, untuk pertanyaan terakhir, mangga silakan Muhammad Ramdan Pratama ditanya bila ada yang mau ditanyakan, untuk siapa dan sebutkan instansinya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim untuk Ibu Aprilia. Saya Muhammad Ramdan Pratama, Bu, dan teman-teman semua dari mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Sangat menarik sebenarnya temanya oleh teman-teman dari mana ini tuh ya, dari unsur begitu, dari unsur yang memang kegiatannya ini dengan tema
bertahan, bertumbuh, dan berkembang di masa pandemi. Tentu hal yang sangat menarik. Sebelum memberikan pertanyaan, izinkan saya memberikan pernyataan terlebih dahulu, Ibu host dan teman-teman yang lain. Ya. Tadi ada pertanyaan dari Kang Aldi, ada pertanyaan juga dari yang pertama bahwa relasitasnya dengan KKN begitu. Sebenarnya kegiatan KKN baik offline maupun online itu harus menjadi bahan pemecah masalah bagi mahasiswa sebenarnya. Karena kalau kita lihat bahwa kegiatan KKN ini lebih condongnya terjun ke masyarakat langsung. Masyarakat tuh butuh program nyata dari mahasiswa begitu. Kalau memang mahasiswa sebagai penyambung lidah masyarakat kepada penguasa, maka seharusnya program-programnya itu berbentuk kegiatan yang memang keadaan yang dibutuhkan sekarang. Misalnya bisa saja ada tes pengobatan gratis ataupun misalnya tes rapid antigen begitu kan, kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah begitu. Dulu waktu S1 saya juga melakukan hal itu, tapi memang belum pandemi begitu waktu itu. Nah, tapi kalau misalnya dilakukan sekarang sebenarnya bisa-bisa aja, misalkan memberikan proposal dan lain sebagainya gitu kan, yang memang kegiatan-kegiatan tersebut nyata di masyarakat begitu. Nah, yang menjadi problemnya itu hari ini adalah mahasiswa hanya melihat program kerja yang nanti di KKN-kan itu, melihat dari kegiatan-kegiatan sebelumnya atau referensinya teman-teman KKN yang lainnya begitu. Jadi dicangkok lah gitu. Nah, seharusnya mahasiswa itu ini ada masalah, gimana nih cara pemecahannya, itu yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Nah, sekarang pertanyaannya gitu ya. Tadi Ibu Aprilia sedikit menyinggung masalah penulisan begitu ya dalam masa pandemi. Ingin bertanya kepada Ibu Aprilia, bagaimana cara agar mahasiswa itu minat untuk menulis, minimal menulis artikel begitu atau jurnal, karena banyak materi-materi sebenarnya atau isu-isu hangat yang bisa diangkat di semua fakultas begitu. Kalau saya pribadi ilmu hukum, di magister ilmu hukum nulis misalkan efektivitas PPKM, terus kalau misalkan di pendidikan bisa aja misalnya efektivitas pendidikan di kala masa pandemi begitu. Anak SD kayak gimana, banyak keluhan dan lain sebagainya. Ini bagaimana caranya minat mahasiswa itu agar tumbuh begitu, Bu. Karena sangat disayangkan kalau misalnya mahasiswa hanya ya orasi. Kalau menulis di artikel kan bisa aja sebagai curhatan mereka begitu, ya, yang akhirnya memang dibuatkan dalam sebuah tulisan begitu. Padahal pendidikan itu penting begitu. Itu Bu, sementara paling nanti kalau ada apa-apa ditanyakan kembali. Terima kasih. Ya, sama-sama, baik. Langsung dijawab, Ibu moderator, atau bagaimana? Ya, mau dibacakan lagi pertanyaannya? Boleh, silakan. Bagaimana, pertanyaan dari Muhammad Ramdan Pratama dari Magister Universitas di Ponorogo ya. Pertanyaannya yaitu bagaimana mahasiswa mempunyai minat untuk menulis artikel dan karya ilmiah. Pertanyaannya. Baik. Ya baik, terima kasih ya Saudara Muhammad Ramdan Pratama. Wah, ternyata ini pesertanya ada juga dari universitas yang lain ya. Bagus sekali. Tadi mengenai opini mengenai KKN ya, memang seharusnya seperti itu ya. Ya memang kita sedang dalam keterbatasan, dan untuk program KKN sih alhamdulillah mahasiswa saat ini ya ada beberapa yang sudah
memberikan apa namanya ya, tidak lagi mencontek dari yang sebelumnya begitu ya. Ada beberapa yang sudah mempunyai inisiatif sendiri begitu, yang saya lihat. Baiklah, pertanyaan mengenai bagaimana menumbuhkan minat untuk menulis ya. Ini adalah pertanyaan yang memang cukup sulit untuk untuk dijadikan untuk dijawab dan terlihat indikatornya begitu ya. Tapi setidaknya ada upaya bagaimana sih supaya mahasiswa itu paling tidak mau menulis gitu ya, mau menulis. Yang pertama adalah pernah saya lakukan ketika kalau tidak salah pada saat mengajar di pendidikan matematika ya, waktu itu Hilda ya, saya memberikan penugasan untuk pendidikan bahasa Indonesia itu dengan membuat artikel. Ya. Jadi mungkin kesannya seperti memaksa, tetapi ya saya mencoba untuk membiasakan mahasiswa saya itu menghasilkan sebuah karya tulis. Meskipun misalnya yang namanya kalau tingkat 1 awal-awal pengutipan masih agak kurang gitu kan ya. Kemudian juga misalnya ide-ide untuk penelitiannya masih tadi yang dikatakan bahwa masih melihat dari yang sudah ada penelitiannya, tetapi tidak apa-apa, hargai saja seperti itu karena ini adalah proses. Ya, kita mulai dengan coba untuk namanya menulis itu kan proses ya. Nah, jadi kita mulai untuk mengajak atau melibatkan mahasiswa itu melakukan proses menulis itu, begitu. Sehingga nanti akan menyukai menulis tersebut. Dan juga tentu saja PR sebelum menulis itu ya harus meningkatkan minat bacanya dulu. Karena memang ketika mahasiswa tidak berminat atau kurang minatnya terhadap membaca, maka referensinya akan kurang dan sulit gitu untuk mengajaknya, ya terutama menulis karya ilmiah ya, untuk mengajaknya berpikir secara ilmiah dan mengemukakan hasil-hasil penelitiannya atau ide-idenya ke dalam karya ilmiah, artikel ilmiah gitu. Nah, yang kedua mungkin kita ajaknya dengan cara menyenangkan, misalnya mengutip itu sungguh pekerjaan yang mungkin saya lihat kepada sebagian besar mahasiswa itu hal yang sangat membuat malas gitu ya, membosankan. Yang penting mereka tulis saja apa yang mereka temukan tanpa mementingkan kaidah pengutipan gitu ya. Karena kan memang karya ilmiah ini yang terpenting adalah memenuhi kaidah pengutipan supaya terhindar dari plagiarisme itu ya, jadi dari plagiat. Nah itu ya. Nah supaya tidak plagiat inilah yang agak sulit sebenarnya. Maka saya coba untuk waktu itu angkatan Hilda bukannya atau angkatan siapa ya, saya melakukan penelitian yang kartu informasi itu. Iya Bu, angkatan Hilda. Ya. Nah sebelum adanya Mendeley ya, sebelum waktu itu sebelum mengenal Mendeley, saya coba untuk mengajak mahasiswa itu mencoba mencatat apa yang dibaca dan apa yang ditemukan itu menggunakan catatan-catatan atau kartu-kartu informasi. Ya, setelah mereka menemukan permasalahan. Jadi intinya saya awal itu saat perkuliahan itu yang mengajak mahasiswa itu untuk mencari masalah. Ya. Orang lain kan menghindari masalah ya. Kalau saya mencoba untuk mencari masalah tentu saja dalam pembelajaran. Kalau saat itu misalnya pendidikan matematika, kalau di bahasa Indonesia ya pendidikan bahasa Indonesia atau yang lainnya. Gitu. Jadi cari dulu sih kesulitan-kesulitan menulis itu apa saja yang dialami oleh mahasiswa. Dan tentu saja kesulitan-kesulitan menulis itu sejujurnya ada pada diri saya saat awal-awal akan menulis. Nah, makanya saya mengetahui apa sih permasalahan yang ada di mahasiswa dan saya coba untuk ajak untuk memecahkan masalah tersebut gitu sih, seperti itu sih. Jadi minatnya ya pertama ya dipaksa dulu dalam tugas Pak ya dipaksa dulu untuk penugasan seperti itu. Jadi mau tidak mau mereka akan
mencoba untuk menulis gitu. Yang kedua adalah saya melibatkan mahasiswa saya yang tingkat 3 atau tingkat 4 itu masuk ke artikel saya atau ke tulisan saya. Jadi diajak penelitian. Nah, ketika diajak penelitian, tentu mahasiswa ya diajak penelitian, diajak pengabdian. Nah, nanti mahasiswa akan melihat, akan belajar prosesnya dengan saya gitu. Jadi barengan gitulah, mengolah datanya misalnya gitu. Yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan dapat menjawab ya Saudara Muhammad Ramdan Raka. Bagaimana Kang Ramdan atas jawaban dari Ibu April? Sebelumnya terima kasih Bu begitu atas jawabannya. Satu hal sih sebenarnya yang harus ditekankan kepada mahasiswa itu selain dari ya formalitas, ujung-ujungnya kan kalau misalnya mahasiswa kan yang penting saya mengerjakan tugas, ya udahlah nanti dikumpulin kan begitu ya Bu ya. Iya. Misalnya dari awal memang tidak adanya sosialisasi ataupun discuss mengenai misalnya American Psychology Style, terus juga dan lain sebagainya kan begitu. Ya sebelum ada Zotero ataupun Mendeley sebenarnya Zotero ataupun Mendeley sebenarnya mahasiswa udah banyak menulis, cuman kebanyakan tugas itu rata-rata copy paste gitu. Akhirnya memang tanpa ada catatan kaki dan lain sebagainya, yang akhirnya belum lagi ke tahap misalkan memparafrase setiap paragraf, yaitu yang akhirnya sebenarnya bisa mengurangi plagiatisme begitu. Tapi mahasiswa itu sekarang cenderung lebih kepada yang penting ya bahasanya ngumpulin tugas udah selesai gitu kan, sampai akhirnya nanti di tingkat akhir juga agak kewalahan begitu. Yang ya intinya sebenarnya mahasiswa itu harus daya atau stimulusnya itu harus benar-benar stimulus dalam hal menulis itu harus benar-benar ditingkatkan gitu. Ya sayang sekali apa bedanya SMA dengan mahasiswa kalau begitu ya Bu ya, kalau misalnya hanya ya tugas ngasal dan lain sebagainya. Itu Bu sih paling Bu, terima kasih banyak Bu. Ya sama-sama. Ya jadi pembiasaan ya. Pembiasaan begitu. Kalau sekarang sih ada beberapa dosen di prodi PBS itu membiasakan untuk mahasiswa itu. Ya tadi kata saya intinya adalah awalnya minat membaca dulu deh gitu. Jadi supaya banyak referensi. Makanya ada beberapa dosen di prodi PBS itu sekarang meminta mahasiswa itu ya paling tidak menyetor bacaan dari mata kuliah tersebut ya minimal. Betul Bu. Jadi misalnya dipaksa juga Bu, Ramdan juga dulu waktu skripsi kan pembimbingnya itu Prof Dwija ya. Oh iya. Satu. Nah terus sampai akhirnya kata Prof coba bikin jurnal katanya untuk dari hasil skripsi kamu, sampai akhirnya Ramdan belajar otodidak lah istilahnya, mulai nggak tahu dan lain sebagainya. Tapi mulai dari keterpaksaan itu sampai akhirnya memang udah mulai biasa gitu nulis jurnal begitu Bu. Ya, awalnya dipaksa ya. Betul Bu. Ya alhamdulillah tahun kemarin 3 jurnal, target tahun sekarang sih 3 jurnal juga begitu Bu. Hebat. Alhamdulillah. Ya. So, bisa ditiru nih ya. Jadi silakan menghasilkan karena karya. Jadi jangan ya, bukan karena terbiasa. Ya, coba dimulai untuk menerbitkan karyanya. Gitu. Terima kasih Kang Muhammad Ramdan. Alhamdulillah, terima kasih ya Kang Ramdan sudah terjawab pertanyaannya. Baik, saya akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Untuk sesi tanya jawab ditutup. Dan terima kasih untuk para penanya yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk narasumber kita. Dan selamat, kalian akan mendapatkan pulsa. Nanti saya kirim setelah akhir acara. Dan saya akan rangkum kembali ya apa yang dipaparkan oleh semua mengenai Mbak Dian ke silent, Mbak Dian. Oh, terima kasih Kang Ramdan. Nah, saya akan membacakan akan mereview kembali apa yang telah disampaikan oleh para pemateri dalam webinar bertahan, bertumbuh, dan berkembang ini.
Pada materi pertama yaitu aplikasi catatan digital dalam menghasilkan karya tulis di masa pandemi, kita bisa menggunakan aplikasi Stick Note, Somnote, dan Color Note. Menulis adalah kegiatan yang sangat kompleks ya Ibu ya. Kendala dalam menulis yang pertama yaitu mengenai inspirasi dan fokus kita selalu teralihkan oleh handphone, dan handphone juga bisa digunakan sebagai media untuk menulis. Nah, coba untuk merekam dan mencatat jika sulit mendapatkan inspirasi. Jangan takut untuk menulis, membiasakan menulis, biasakan membaca dan mendengar. Maka mungkin menulis akan terbiasa begitu ya. Dan untuk pemateri yang kedua mengenai 6M, untuk selalu menjaga protokol kesehatan, terapkan 6M, dan jangan lupa jaga kesehatan. Dan untuk materi yang ketiga mengenai bertumbuh dan berkembang yang memiliki arti yang sangat berbeda dan memiliki faktor-faktor perkembangan, yaitu pertama penghasilan, populasi, warisan genetik, kondisi perumahan, pengalaman hidup dan harta, ketenaga kerjaan, hubungan keluarga, dan pengalaman pendidikan. Dan pengalaman pendidikan ini sangat berpengaruh sekali terhadap bertumbuhnya pola pikir dan perkembangannya. Untuk itu, hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Ibu Aprila Adawiyah SPD MPD, Muhammad Ridho Syahkumar, dan Ibu Hilda Siti Nurjana SPD yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga terima kasih juga kepada audiens yang sudah menyimak dan antusias pada diskusi kita dari pagi hari ini sampai siang. Dan boleh aplaus untuk kita semuanya. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Selanjutnya kita ucapkan alhamdulillah. Semoga Allah semoga kita semua menangkap apa yang telah disampaikan pemateri dan paham serta dalam menghafalkan ilmunya, pengalaman yang sudah kita dapat. Amin ya robbal alamin. Untuk sebelum penutupan, boleh ya on kameranya untuk sesi dokumentasi. Open kameranya untuk sesi dokumentasi, teman-teman semuanya. Oh iya, jangan lupa juga untuk mengisi Google Form-nya ya, sudah dicantumkan di kolom chat. Jangan lupa diisi untuk mendapatkan sertifikatnya dan ditunggu untuk hasil sertifikatnya. Sudah ya? Di screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Boleh dengan gayanya atuh. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih untuk mau berpartisipasi dalam acara webinar yang saya laksanakan. Akhir kata, wassalam. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan di hati atau banyak kurang-kurangnya dalam webinar ini. Maaf, baru pertama kali melaksanakan webinar karena ini juga karena tugas juga. Terima kasih ya Ibu April, Ibu Hilda, dan Redo sudah berpartisipasi menjadi narasumber di acara saya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Selamat Teh Dia. Tautan buku sudah ya di Zoom. Selamat Teh. Terima kasih Shell, Pia, Redo, Aldi.
Iriandi, Lu Yaman, Taniga Agung. Abil, makasih. Makasih. Dadah. Bedanya ya? Mainnya beda karung. Enggak tahu.